Yang dulu wajib tuh menteri, Pak. Menteri. Mulai dari presiden sampai menteri-menterinya harus apa? Dulu apa juga tuh gua? Dulu yang lihat-lihat menteri ya, nggak ngerti ya. Kalau pengetahuan gua anak-anak yang berprestasi banget. Dulu sekolah kayak dia diundang ke mana kayak upacara 17 Agustus di istana, mungkin anak-anak yang berprestasi gitu ya. Gitu. Banget ya Pak ya, selama gua tinggal di Jakarta ya, emang Ahok belum bener kelihatan gitu. Kelihatan ya, apa namanya? Pasukan orange semua bergerak gitu. Jalan itu loh, jadi masyarakat tuh ya nggak berbondong-bondong gitu. Nyari rezeki itu ya di Jakarta gitu kan, berpikiran sekarang tuh seperti itu. Masuk dulu, makan siang Sambil ngobrol. Nino. Istimewa. Istimewa. Makan. Selamat makan siang. Lu makan belum? Menunya istimewa ya Pak. Menu. Bapak juga memang teriyaki tuh kayaknya. Kalau dia ini udah kayaknya berapa kali biasa. Ya, ada sayur tuh istimewa. Begitu tuh. Apa nih Pak? Ya, Apa ya? bulan apa ya? Sambil makan enak ngobrol-ngobrol. Siapa telepon Pak? Urusan apa telepon? Ketunda sama-sama dapat telepon. Bapak telepon lama. Kita nggak tahunya di telepon juga lama. Akhirnya baru makan jam berapa ini? 1:30. Telat. Yang telat-telat yang jadi telepon. Aduh gue telepon dari adik apa namanya kalau orang tua beradik kakak. Berarti sepupu ya, keponakan. Sepupu ya. Persepupuan. Berapa telepon dari adik persepupuan. Memang sering ngobrol, sepupuan. Ngobrol. Kalau pulang ke sana ngobrol. Karena usianya nggak jauh sama. Iya. Ada kedekatan nggak sama sepupu? Kedekatan gimana? Kayak deket sama temen gitu, main bareng apa? Ya pokoknya udah kesehariannya. Ya kayak contoh gue punya Pak sepupu. Sampai sekarang tuh kita kayak udah temenan aja. Soalnya udah jauh ya, kalau dulu kan deket banget kita main kesana sini ya kayak udah temenan. Ada sepupu akrab. Tapi sekarang ya gitu masih akrab aja. Gue juga ngobrol, main juga kalau lagi ketemu. Cuman karena jarak tuh jadi susah jalan-jalan ketemu. Dia di Kaltara, gue di sini, kampung di Ciantar gitu. Jadi buat ketemu tuh susah. Tapi sekalinya ketemu kita ngobrol, main. Itu di mana? Di mana? Hah? Di mana? Kaltara, Kaltara. Kalimantan Utara ya. Oh, Kalimantan Utara. Oh iya jauh lah jauh. Ini baru apa namanya? Administrasi Kalimantan baru dibuka ya. Provinsi baru dia gitu. Ada di mana sih? Iya, kan sebelumnya kan Kalimantan punya Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Nah, ini baru Kalimantan Utara. Oh gitu. Kan kalau Jawa nih, Luasan wilayah. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Berarti nggak ada Jawa Utara, Jawa Selatan nggak ada kan? Ini kalau Kalimantan tadi, ya gue nggak tahu ya demografi, gue nggak pernah belajar. Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, itu baru tuh dua. Apa Selatan emang udah ada juga? Selatan ya udah ada. Yang baru tuh yang Kaltara loh. Nggak baru-baru banget juga udah. Iya. 5 tahunan lah kali ya. Kayak Papua juga kan ada tuh. Provinsi-provinsinya baru dia katanya. Katanya emang ada. Ini baru kan? Tapi juga ibu kotanya nggak tahu tuh gua apa. Ini ibu kotanya Kaltara. Kalau Kalimantan Timur kan Samarinda. Iya. Kalimantan Barat, Pontianak. Kalimantan Tengah apa Pak? Belum tahu.
Hah? Belum tahu kan Pak? Kalimantan Tengah Palangkaraya. Tahu. Kalimantan Selatan itu Banjarmasin. Nah, Kalimantan Utara. Betul. Gua belum kopi nih, apa nih? Apa namanya? Ibu kotanya. Gua hampir waktu masih 27 provinsi, gua hampir hafal semua tuh Pak. Ibu kota. Karena hafalan kan, SD kan hafalan. Belum hafalin. Ngapalin tuh. Hafalan geografi untuk ibu kota. Tarian. Ya, ada. Yang dulu wajib tuh menteri Pak. Menteri. Mulai dari presiden sampai menteri-menterinya harus apa? Dulu apa juga tuh gua? Sudarmono, Nah, terus menteri siapa lagi? Harmoko. di sini juga males ngapalin apa ya Pak? Itu dong. Itu kan. Apalagi yang sekarang. Menteri, wakil menteri. Wah, udah menterinya katanya kan katanya emang ada penambahan menteri ya. Menteri-menteri baru yang megang di bidang-bidang yang baru. Ditambah lagi wakil menterinya lagi. Ini mau udah nggak ada di hafal-hafalan menteri sekarang. Nah, ini bisa jadi ini nih, buat menteri-menteri. Jadi apa? Jadi masukan juga kalau kayak nggak ada efeknya ke hidup gua juga gitu Pak, menteri gitu. Gua ngapalin padahal ya dulu hafal banget gitu, tapi ketemu orangnya nggak pernah gitu. Jadi kayak apaan sih? Gua ngapalin orang yang nggak ada di hidup gua gitu. Iya. Hah? Iya. Ya kan jadi males ngapalin. Minimal kalau dia datang ke rumah ke Jakarta gitu ya, atau ke daerah gitu. Daerah kita ya. Rumah yang di daerah kita gitu. Kita pernah itu kan jadi itu gitu ya. Iya. Ini nggak pernah ketemu gitu. Pahlawan oke lah ya. Kartini atau Kapiten Patimura, Cut Nyadin. Emang Dan ada sejarahnya, dia berjuang demi kemerdekaan. Kita hormatin, kita apalin siapa mereka. Kalau menteri, tapi ya sejalannya hidup kita udah dewasa pun kita akhirnya jadi kepo Pak. Itu menteri siapa itu? Oh itu. Kan dia megang bagian apa sih, menteri apa sih yang itu? Iya. Kepo doang gitu. Kepo Tapi karena tetap tersimpannya ya, lu nggak nggak ada ngaruh-ngaruhnya juga gitu. Gitu juga ini. cuma kepo karena beritanya aja jadi. Tapi kalau minimal datang misalnya rumah gua di di Jakarta, jangan Jakarta deh, misalnya rumah gua di Bekasi, yang paling ujung misalkan di mana Tawang deh. Terus ada kunjungan menteri gitu. Ya gue ngeliat gitu berarti kan. Iya. Oh menteri ini minimal ngeliat deh. Iya. Ini jarang banget ya kan. Dulu yang lihat-lihat menteri ya nggak ngerti ya, kalau pengetahuan gua anak-anak yang berprestasi doang. Dulu sekolah kayak dia diundang ke mana kayak upacara 17 Agustus di istana, mungkin anak-anak yang berprestasi di sini. Gitu. Baru ketemu. Minimal kalau yang sering turun ke jalan dan apa namanya dan melakukan aktivitas di rumah-rumah gitu ya, di daerah-daerah atau turun ke masyarakat langsung, pasti umumnya kita lebih mudah mengenal kan, dan layak juga buat kita ingat gitu apa sih yang dia lakukan. Banyak-banyakin para bapak menteri dan jajarannya, presiden-jajarannya untuk main-main ke masyarakat supaya kita lebih mengingat, Lebih mengenal dekat lagi. Tapi serba salah sekarang. Menteri-menteri kita turun, kita belusukan. Masyarakat apa
menyindir cari muka gitu gimana? Cuman mau nyari apa namanya itu? Ya itu bisa patah ketika memang beberapa kali dilakukan. Kalau seandainya turun ke jalan yang sudah mendekati momen pemilu gitu. Nah, itu kan orang membacanya begitu. Cari muka yang mau cari suara orang. Iya. Setahun sebelum pemilu dia turun gitu. 2 tahun 3 tahun sebelumnya memang. Iya. Tapi yang cocok, yang pantas kayak gitu kepala daerah, gubernur, iya nggak? Kayak gubernur Jawa Barat, dia ke jalan ke masyarakat. Mungkin kayaknya emang cocok ya gubernur lebih, bukan jenjang ya. Posisi dia kayaknya lebih dekat ke masyarakat, bukan sih? Tapi kalau menteri kan masih ada bawahan staff gubernur baru. Oh iya. Ya kan gubernur juga ditambah gubernur yang jarang turun ke masyarakat misalkan. Susah juga kita ngingetin siapa ya. Ya kan, apalagi menteri maksudnya begitu. Yang jarang ketemu. Tapi kan nggak ada salahnya juga kan kalau mau turun. Kalau kita bayang-bayangin kita punya menteri berapa banyak, punya gubernur berapa banyak, punya wakil gubernur berapa banyak. Kalau dibikin tiap hari kunjungan Jakarta, kayaknya bakalan ini Pak ya. Seru kali ya. Tiap hari ada kegiatan dari kepala daerah, wah gila. Iya, seru banget. Ada program-program yang mendekatkan masyarakat sama pemerintah, sama jajaran-jajarannya gitu ya. Program-program itu kan jadi apa namanya? Mengikat. Jadi kita nggak ada sindir-sindiran mungkin, kita nyari obrolan di belakang. Tapi simpelnya gini aja sih Pak. Kalau mereka nggak turun ke jalan, nggak turun ketemu dengan masyarakat, tapi gebrakan-gebrakan dia yang benar-benar dukung masyarakat itu pun bisa tanam di benak kita nggak sih, nama dia, sosok dia, ya kan bisa begitu juga ya. Bisa. Iya kayak apa sih, kebijakan yang benar-benar ke rakyat buat gitu. Jadi kan nama itu jadi wah dia tuh yang dulu bikin kita makmur, daerah sini jadi lebih maju gitu. Iya. Jadi terekam ya. Terekam. Nah, ya harus gitu tuh Pak. Tapi kalau Pak Ahmad jadi gubernur nggak? Pak Ahmad jadi gubernur lah. Apa yang diharapkan dari saya? Sekarang berarti kita Jakarta siapa? Bapak Pramono ya? Sama Dul ya? Dan Pak Dul. Rano. Bapak Rano. Iya. Gimana itu? Apa itu? Gebrakan gubernur DKI yang sekarang ada itu laporan-laporan itu, ada kemajuan atau iya, ada betul sih, Pak. perbaikan misalnya. Satu-satunya yang kelihatan banget ya Pak ya, selama gua tinggal di Jakarta ya, zaman Ahok belum benar kelihatan gitu. Kelihatan ya, apa namanya? Pasukan oranye semua bergerak gitu di jalan. Iya. Kalau kalian nggak ini sih, apa? Belum lah, belum ada setahun kan? Belum. Tapi bener sih dulu kayaknya Ahok sudah gitu ya. Langsung lihat cari pasukan oranye dulu beres. Beres ya. Benar. Dari yang sebelumnya cuek-cuek aja ya kan. Iya. Yang Ahok doang tuh ngerasa dari selama gue tinggal di Jakarta ya, perubahan yang terjadi tuh apa namanya yang di apa di fase terendahnya ya terlihat gitu. Kayaknya sih masih pasukan oranye itu masih berlangsung tapi tidak segebrak yang dulu juga lagi mungkin ya. Atau Masih karena programnya bagus jadi dilanjutkan mungkin. lanjutan. Cuman tidak sesemangat yang pas Pak Ahok ini nih, kayaknya setiap jalan sekilo ngeliat pasukan oranye, jalan sekilo ngeliat pasukan oranye lagi gini gitu. Tapi bisa dilihat dari itunya juga kan, Apa? hasilnya kebersihan lingkungan, taman yang Iya. subur,
trotoar, ya. Trotoar kan di zaman itu tuh. Enggak, maksudnya yang pasukan oranye sekarang gitu. Karena kita emang nggak ngeliat nih, yang kilometer ada pasukan oranye. Tapi mungkin dari hasil dia, maksudnya gitu kan, kalau itu diteruskan Pak. Kadang gue masih ngeliat aja tuh yang orang apa sih kebun ya, orang taman ya. Itu masih ngeliat, dan pasukan oranye juga masih ngeliat ada. Tapi itu kan program Pak Ahok, dan maksudnya semangatnya juga walaupun ada sekarang semangatnya tidak terlihat seperti semangat yang waktu pas awal gebrak dua gitu. Atau memang kita melihat dulunya nggak ada, langsung ada, jadi kita ngeliatannya wah gitu, kaget gitu ya kan. Nah sekarang ketika udah kesini udah biasa aja gitu. Biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, nah itu kan bukan program Pak Ahok gitu kan. Nah program Pak Pramono dan Pak Luhut ini tidak ada yang terlihat oleh mata gitu. Gitu maksudnya. Atau mungkin misalkan apa perbaikan listrik gitu, atau tiang listrik. Atau apa jalur kabel yang berseliweran itu salah satu yang gua bikin sakit mata itu tuh. Kabel kok nggak apa ya, maksudnya rapi gitu loh. Enak ya, atau ditanam nih sekalian program. Cakep itu. Cakep kalau tanam ya. Tanam cakep banget. Tapi mahal Pak deh. Lebih mahal dari atas. Ya kalau memang apa namanya lebih mahal sedikit, tapi buat jadi lebih indah Jakarta kan. Iya. Itu kan kabel ya resiko banyak ya, walaupun ditanam ada resiko ya, cuman yang kita udah tahu kabel-kabel yang digelantungkan itu saya pernah lihat resiko kabel yang mungkin udah ada yang putus dia ngejuntai begini Pak. Kan udah makan korban juga. Iya benar Pak, kena mobil atau kena mobil box gitu, kesangkut. Iya. Nah itu tuh belum kelihatan sekarang, atau memang apa ya, atau memang belum mulai, atau memang belum pernah dibahas, atau memang nggak dibahas. Ya semoga kita berharap yang terbaik lah ya, atau mungkin dia punya program bukan yang ada di rendah, tapi lebih memperbaiki yang di apa tengah gitu. Rendah, tengah, atas gitu. Tapi buat apa memperbaiki yang atas? Yang atasnya itu apa dulu? Yang tengah ini apa? Yang tengah ini apa? Ada program menengah gitu misalnya, apa ya, ada program-program menengah seperti misalkan melanjutkan program berapa rumah gitu, berapa rumah subsidi gitu kan, atau program yang atas yang melanjutkan strategis, program strategis seperti makan gratis. Kayak gini, gue baru kepikiran Pak, kenapa mereka pada ngumpulnya ke Jakarta ya? Orang-orang pinggiran atau orang-orang yang lebih jauh lagi merantau dia ke Jakarta. Gue kayak punya pikiran ini, kenapa kalian para gubernur, para wali kota nggak rembuk bagi lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi di tiap daerah, ayolah dibikin apa pemerataan para pengusaha gitu ya. Jadi yang berdiri PT-PT di sini tuh bikin lagi lah PT di daerah wilayah lain biar ada pemerataan apa lapangan kerja di sana gitu loh. Gue baru kepikiran gitu. Iya jadi ya gitu loh. Jadi masyarakat tuh ya nggak berbondong-bondong kita nyari rezeki itu ya di Jakarta gitu kan, berpikiran sekarang tuh seperti itu. Paling nggak ada pemerataan loh. Iya, tapi sudah bubur jadi nasi. Mindset itu seperti itu sih kan. Iya. Berarti ini ada orang daerah masuk berapa banyak Jakarta nih? Nah, ini habis lebaran nih, habis lebaran. Iya. Pas di lebaran kemarin udah ada orang pemerintah yang bilang, udah nggak usah ke Jakarta kalau nggak ada punya skill. Ya, semoga aja mereka dengar itu ya. Kalau nggak ada skill ya udahlah di rumah aja. Di rumah kan gue butuh duit. Gitu gimana? Ya, kita doain yang terbaik ya buat Jakarta, buat Indonesia, pemerintahannya. Terus gimana akhirnya? Apa tuh? Sepupu. Dari obrolan sepupu seperti inilah kalau gitu nih. Intinya obrolannya apa? Sepupu. Lebih awalnya lagi karena telepon-teleponan. Sepupu yang tinggal di mana. Terus ngomongin wilayah itu. Terus ngomongin apal-apalan nama menteri. Lanjut deh. Sepupu sih kita selalu berkomunikasi, apa kabar baik gitu.
Ini balik-balik lagi, semoga juga pemirsa di rumah juga sehat-sehat, baik-baik. Ini udah kayak ini Bu Ustaz. Iya, buka. Buka. Kayak dokter, sehat-sehat, gitu kan dokter. Iya. Dokter Hendy. Dokter Hendy. Ya udah lah, Oke lah. gitu dulu ya. Udah asem, habis makan nggak rokok. Asem. Oke, thank you semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa subscribe biar kita bisa semangat ngobrol-ngobrolnya lagi. Dan kalau emang ada pertanyaan atau nambah-nambah obrolan lah, ketik-ketik di komen lah ya. Yes, gitu. Thank you semua. Makasih dulu. Makan siang sambil ngobrol. Halo.